Om Swastiastu, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai pengelolaan keuangan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri Kadalia Meliana dengan NIM 2017 051 022. Dilanjutkan dengan Niwayan Yunia Astini dengan NIM 2017 051 023. Yang ketiga Kadek Dwi Apriantini dengan NIM 2017 051 030. Dan yang terakhir Nilur Ayu Komang Pristianingsih dengan NIM 2017 051 031. Next. Adapun bahasan pokok pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, uang dan lembaga keuangan, yang kedua, pengertian dan pentingnya akuntansi, yang ketiga, manajemen keuangan, yang keempat, laporan keuangan, dan yang terakhir, analisis laporan keuangan. Next. Materi yang pertama, tentang uang dan lembaga keuangan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Nah, sebelum lanjut membahas materi pada pertemuan kali ini, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan uang. Nah, uang merupakan alat tukar yang memiliki standar pengukur nilai satuan hitung yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal, uang viral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito, berjangka, dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Next. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dari uang. Banyak sekali komoditi yang pernah dijadikan uang, apapun komoditi itu, agar sah dan diakui dan diterima oleh masyarakat, maka uang sebagai alat ukur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dapat diterima oleh umum. Yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, mudah disimpan dan nilainya tetap atau stability. Yang keempat, mudah dipindah atau dibawa kemana-mana atau portability. Yang kelima, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibility. Yang keenam, jumlahnya mencukupi. Dan yang terakhir, syarat psikologis yang mana bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Next. Nah, dalam hal ini terdapat 4 jenis uang. Yang pertama yaitu berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang. Dalam hal ini terbagi menjadi 2 lagi, yang mana bagian yang pertama yaitu uang logam, yaitu uang yang terbuat dari logam, emas atau perak, dan nominalnya cenderung kecil. Yang kedua, uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari kertas khusus agar tidak mudah sobek, luntur, dan tahan terhadap air. Yang kedua, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Dalam hal ini terbagi menjadi 2, yaitu uang kartal dan uang viral. Yang mana uang kartal di sini merupakan uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat, di mana uang ini diatur dan dikeluarkan peredarannya oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu uang viral, di mana uang viral ini yaitu uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang berupa cek, bilet, biro, dan kartu kredit. Yang mana uang viral ini kekuatan hukumnya lemah. Hal tersebut dikarenakan tidak semua transaksi di semua tempat dapat menerima uang viral ini. Yang ketiga yaitu berdasarkan kawasan atau daerah berlaku. Yang mana dalam hal ini terbagi menjadi 3, yaitu uang domestik, uang regional, dan yang terakhir uang internasional. Nah, uang domestik yaitu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu saja. Sementara uang regional yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu. Saya ambil contoh, euro berlaku bagi negara-negara kawasan Eropa. Yang keempat, berdasarkan pemakai di dalam dan di luar negeri. Yang mana dalam hal ini terbagi menjadi 2, yaitu internal value, yang mana internal value di sini kemampuan dari uang untuk membeli barang di dalam suatu negara. Dengan kata lain, nilai internal uang adalah kemampuan daya beli uang terhadap barang-barang. Selanjutnya yaitu external value, yaitu kemampuan dari uang dalam negeri untuk bisa ditukar dengan mata uang asing. Next. Nah,
Perlu kita ketahui, lembaga keuangan atau financial institution adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Nah, motivasi lembaga keuangan dalam hal ini yaitu mendorong aktivitas lembaga keuangan dan menyalurkan dana adalah memperoleh keuntungan. Orientasi ini adalah positif, hal tersebut dikarenakan dapat memicu agar lembaga keuangan bekerja secara efisien, produktif, kreatif, dan inovatif. Next. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik lembaga keuangan. Karena kegiatan utamanya yaitu perantara antara pihak yang membutuhkan dengan pihak yang memiliki dana, maka lembaga keuangan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan yang bergerak di sektor real atau sektor yang memproduksi barang dan jasa. Yang mana karakteristik lembaga keuangan yaitu yang pertama sangat mengandalkan kepercayaan, yang kedua dominannya aktiva dan pasifa finansial, yang ketiga beroperasi berdasarkan prinsip transformasi aset, yang keempat efisiensi baru terjadi jika produksi dilakukan dalam skala amat besar. Yang kelima, persaingan non-harga. Yang keenam, membutuhkan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Yang ketujuh, beroperasi dalam pasar berstruktur non-kompetitif sempurna. Dan yang terakhir, beroperasi dalam pasar yang sangat penuh regulasi. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari lembaga keuangan. Dalam hal ini sebenarnya tanpa adanya lembaga keuangan, pihak yang membutuhkan dan memiliki dana dapat saja bertransaksi langsung. Namun cara ini memiliki kelemahan karena berbagai alasan. Kita ambil contoh likuiditas dan tingkat bunga. Karena lembaga keuangan hadir untuk mengatasi masalah itu. Beberapa manfaat dari lembaga keuangan, yaitu yang pertama mengatasi masalah double confidence. Yang kedua menurunkan biaya informasi dan transaksi. Yang ketiga, bagi pemilik dana dapat membantu masalah likuiditas, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan meningkatkan berbagai pilihan bentuk penyimpanan dana dalam sistem balas jasanya. Selanjutnya yaitu memungkinkan perolehan dana sesuai dengan kebutuhan serta berbagai jangka waktu pelunasan dan sistem pembayaran. Dan yang terakhir, manfaat lembaga keuangan yaitu terus melakukan inovasi untuk menyadarkan masalah. Next. Klasifikasi lembaga-lembaga keuangan, yang mana berdasarkan batasan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dananya, lembaga keuangan dikelompokkan menjadi lembaga keuangan depositori dan non-depositori. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan depositori yaitu lembaga keuangan yang diperbolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito. Sementara lembaga keuangan non-depositori yaitu lembaga keuangan yang tidak diperbolehkan mengumpulkan deposito sehingga disebut lembaga keuangan bukan bank. Selain itu ada juga yang disebut dengan lembaga keuangan mikro, yang mana sasarannya yaitu pelayanan adalah usaha kecil. Di Indonesia yang termasuk lembaga keuangan mikro yaitu PPR, koperasi simpan pinjam, dan pegadaian. Dalam hal ini kita juga mengenal lembaga keuangan formal dan informal. Lembaga keuangan formal beroperasi berdasarkan kekuatan hukum. Itu sebabnya untuk melakukan transaksi prosedurnya sangat ketat dan formal. Sedangkan lembaga keuangan informal yaitu lembaga keuangan yang tidak berdasarkan kekuatan hukum, yang mana misalnya arisan, ijon, dan rentenir. Baik, untuk materi selanjutnya akan diuraikan oleh rekan saya, dipersilakan. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dan pentingnya akuntansi. Next. Pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan. Kegiatan akuntansi meliputi 3, yaitu yang pertama, pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. Yang kedua, pemrosesan data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, yaitu pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Nah, kegiatan-kegiatan tadi perlu diuraikan dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem akuntansi. Next.
Alasan mengapa akuntansi sangat penting yaitu terdapat 5. Yang pertama yaitu mencatat kondisi dan status keuangan. Nah, akuntansi membantu dalam pencatatan keuangan yang menjadi refleksi perusahaan maupun pembisnis. Anda yang memahami akuntansi pun akan lebih mudah menemukan catatan mana saja yang masuk ke kategori aset, liabilitas, hingga ekuitas. Yang kedua yaitu memastikan tingkat risiko yang akan muncul. Nah, Anda yang kelak bekerja mengurus keuangan orang lain akan terbantu dengan akuntansi. Dengan akuntansi, di sini Anda dapat membaca kondisi perusahaan berdasarkan keuangan, tingkat risiko yang kelak dihadapi. Nah, perusahaan-perusahaan besar biasanya mempercayakan para akuntan profesional untuk menganalisis langkah finansial yang akan diambil untuk menekan kemungkinan terburuk di kemudian hari. Yang ketiga yaitu sebagai dasar untuk menentukan pajak. Nah, mempelajari akuntansi akan membantu Anda dalam menentukan pajak di laporan keuangan yang diterima, baik dari individu maupun perusahaan. Nah, semakin mapan dan baik perkembangan usaha yang dikelola, maka semakin tinggi pula tingkat pajak yang akan dikenakan. Dalam hal ini akan ada spread sosial responsibility yang diterapkan akan membantu nominal pajak yang disetorkan sebuah perusahaan menjadi lebih rendah. Yang keempat yaitu menggambarkan kemapanan bisnis. Nah, selain menganalisis risiko, akuntansi adalah pengetahuan yang dibutuhkan pembisnis maupun perusahaan untuk mengetahui tingkat kesehatan bisnis melalui laporan keuangan. Yang kelima yaitu mencegah penipuan hingga kebangkrutan. Tak sedikit orang yang menggunakan bahasa-bahasa halus untuk menyamarkan kondisi keuangan perusahaan atau bisnis. Mereka yang tak mengalami ilmu akuntansi hanya bisa mengangguk dan mengikuti apa yang disebutkan. Namun Anda yang menimba akuntansi tidak akan langsung percaya dan bisa menganalisis laporan keuangan. Pasalnya, Anda bukan pihak yang dapat ditipu begitu saja karena mampu memahami deretan angka yang dicantumkan. Next. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Next. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen keuangan? Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan pemilihan sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Next. Fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian, tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Kegiatan penting lainnya yang harus dilakukan manajer keuangan menyangkut 4 aspek, yaitu yang pertama, manajer keuangan harus bekerjasama dengan para manajer lainnya yang bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. Yang kedua, yaitu manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, yaitu manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Yang keempat yaitu manajer keuangan harus mampu menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Next. Adapun tujuan perusahaan dan peranan manajemen keuangan. Pada dasarnya, tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Akan tetapi, di balik tujuan tersebut, masih terdapat konflik antara pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai kreditur. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan meningkat. Sedangkan nilai hutang perusahaan dalam bentuk obligasi tidak terpengaruh sama sekali. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai dan saham kepemilikan bisa merupakan indeks yang tepat untuk mengukur tingkat
efektivitas perusahaan. Berdasarkan alasan itulah, maka tujuan manajemen keuangan dinyatakan dalam bentuk maksimalisasi nilai saham kepemilikan perusahaan atau memaksimalisasi harga saham. Next. Selanjutnya yaitu aspek penting lain dari tujuan perusahaan dan tujuan manajemen keuangan adalah pertimbangan terhadap tanggung jawab sosial yang dapat dilihat dari 4 segi, yaitu yang pertama, jika manajemen keuangan menuju pada maksimalisasi harga saham, maka diperlukan manajemen yang baik dan efisien sebagai dengan permintaan konsumen. Yang kedua, perusahaan yang berhasil selalu menempatkan efisiensi dan inovasi sebagai prioritas, sehingga menghasilkan produk baru, penemuan teknologi baru, dan peluasan lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor luar seperti pencemaran lingkungan, jaminan keamanan produk, dan keselamatan kerja menjadi lebih penting untuk dipertimbangkan. Fluktuasi di semua tingkat kegiatan bisnis dan perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi pasar keuangan merupakan aspek penting dari lingkungan luar. Yang keempat yaitu kerjasama antara industri dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan peraturan yang mengatur perilaku perusahaan dan sebaliknya perusahaan mematuhi peraturan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan pada dasarnya adalah memaksimumkan nilai perusahaan dengan pertimbangan teknis sebagai berikut. Yang pertama, memaksimumkan nilai bermakna lebih luas daripada maksimumkan laba. Karena memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap nilai uang. Yang kedua yaitu memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan berbagai risiko terhadap arus perusahaan. Pendapatan perusahaan. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Dwi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan. Next. Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan yang dapat memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas-entitas lain di luar perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktiva, utang, serta modal yang disebut dengan neraca atau balance sheet. Kemudian mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai penghasilan, biaya, serta laba atau rugi yang diperoleh dengan laporan laba rugi atau income statement. Dan yang terakhir adalah mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi selama periode pelaporan, yaitu melalui laporan perubahan ekuitas. Next. Adapun tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 1996 adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Kasmir, tujuan dari pembuatan laporan keuangan adalah untuk media informasi mengenai jenis dan total aktiva atau harta yang terdapat pada suatu perusahaan, media informasi mengenai jenis dan total kewajiban serta modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan, media informasi mengenai jenis dan total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu, kemudian media informasi mengenai jenis dan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu, media informasi mengenai kinerja manajemen dalam perusahaan pada periode tertentu, dan media informasi mengenai catatan-catatan yang terdapat pada laporan keuangan. Next. Manfaat laporan keuangan. Adapun beberapa manfaat dari laporan keuangan yaitu yang pertama membantu pihak pemegang saham maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, berguna sebagai gambaran kondisi perusahaan yang dapat menjadi alat untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sangat berguna untuk melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang.
Next. Sifat laporan keuangan. Menurut Kasmir, laporan keuangan dibuat berdasarkan sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat historis. Artinya, laporan keuangan dibuat dan disusun berdasarkan data yang telah ada atau yang telah lewat dari masa sekarang. Dan bersifat menyeluruh, artinya laporan keuangan harus dibuat dengan selengkap mungkin dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai keuangan suatu perusahaan. Next. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca atau balance sheet, yaitu suatu laporan yang sistematis mengenai aktiva, utang, serta modal yang dimiliki suatu perusahaan pada periode tertentu. Adapun elemen-elemen yang terdapat dalam neraca, yang pertama adalah aktiva. Aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Aktiva umumnya dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar atau kurang aset dan aktiva tetap atau fixed aset. Aktiva lancar atau kurang aset yaitu aset perusahaan yang diharapkan dapat terrealisasi dan memberikan manfaat dalam jangka pendek atau kurang lebih sekitar 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Aktiva lancar ini dapat berupa investasi jangka pendek, kas, piutang, persediaan, biaya yang harus dibayar, dan penghasilan yang masih diterima. Kemudian aktiva tetap atau fixed asset adalah aset yang dimiliki atau memiliki wujud maupun tidak berwujud dan siap untuk digunakan dalam operasional perusahaan dalam jangka panjang atau memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Aktiva tetap ini berupa investasi jangka panjang, aktiva tetap yang meliputi peralatan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Aktiva tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, serta aktiva tidak lancar lainnya. Kemudian, utang atau kewajiban. Utang atau kewajiban ini merupakan segala kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terlunasi dan harus dipenuhi sebelum jatuh tempo. Di mana utang ini juga merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Utang dan atau kewajiban perusahaan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu utang atau kewajiban lancar atau current liabilities, utang atau kewajiban tidak lancar, utang jangka panjang. Utang atau kewajiban lancar atau current liabilities merupakan kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau jatuh temponya dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan atau kurang dari 1 tahun. Kewajiban lancar ini meliputi utang pajak, utang wesel, utang dagang, utang yang masih harus dibayar, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan penghasilan yang diterima di KUKA. Kemudian utang atau kewajiban tidak lancar, yaitu kewajiban yang diperkirakan tidak akan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam siklus normal perusahaan. Kewajiban atau utang jangka panjang ini meliputi utang obligasi, utang hipotek, dan pinjaman jangka panjang lainnya. Dan elemen yang terakhir adalah modal atau ekuitas yang merupakan hak atau bagian dari pemilik perusahaan di dalam perusahaan dan ditujukan dalam pos modal atau modal saham, surplus, dan laba ditahan. Next. Kemudian laporan laba rugi adalah suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan atau pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Adapun elemen-elemen yang terdapat dalam laporan laba rugi yaitu penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya usaha, laba sebelum bunga dan pajak, laba bersih setelah pajak, dan laba ditahan. Nah, dalam menyusun laporan laba rugi terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Prinsip-prinsip umum tersebut diantaranya bagian pertama yaitu menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari hasil usaha pokok perusahaan baik dari penjualan barang maupun jasa. Kemudian diikuti dengan harga pokok dari barang atau jasa yang dijual sehingga diperoleh laba kotor. Kemudian bagian kedua adalah menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Kemudian bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan, kemudian diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi di luar perusahaan. Dan bagian yang keempat menunjukkan laba atau rugi yang
insidental, sehingga diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. Next. Ketiga adalah laporan perubahan modal dan laporan laba ditahan. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menjelaskan posisi modal, baik saham dalam PT atau modal dalam perusahaan. Sedangkan laba ditahan adalah laporan yang menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham. Next. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi masih mengenai jenis laporan keuangan. Jenis laporan yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di dalam perusahaan, di mana arus kas masuk ini berasal dari pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, dan arus kas keluar adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Jenis laporan keuangan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan, di mana laporan ini akan memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan, sehingga menjadi jelas penyebabnya, di mana hal ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dengan jelas data keuangannya. Pihak yang keuangan. Secara umum, terdapat dua pihak yang membutuhkan laporan perusahaan, pihak internal dan pihak yang berasal dari dalam perusahaan. Adapun pihak internal tersebut yaitu pemilik perusahaan, di mana pemilik perusahaan ini menggunakan laporan keuangan untuk mendapatkan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, dan digunakan untuk memperkirakan jumlah keuangan, keuntungan yang akan didapat pada periode tertentu, serta jika sudah terdaftar dalam bursa saham, laporan keuangan ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan saham perusahaan. Pihak internal yang kedua yaitu manajemen dan pimpinan perusahaan, yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk membuat arahan kebijakan perusahaan. Dan pihak internal yang ketiga yaitu karyawan. Karyawan merupakan pihak yang secara penuh bekerja di perusahaan. Dan laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan di masa yang akan datang, serta memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa, manfaat, dan kesempatan kerja. Pihak yang kedua yaitu pihak eksternal. Pihak eksternal merupakan pihak yang berasal dari luar perusahaan. Pihak-pihak yang merupakan pihak eksternal yaitu investor. Investor membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui kondisi perusahaan, sehingga investor dapat memastikan uang yang diinvestasikan aman dan menguntungkan. Selain itu, investor akan mendapatkan data mengenai peluang serta risiko yang dimiliki apabila menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Pihak eksternal yang kedua yaitu kreditur. Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman, baik dalam bentuk uang, barang, maupun dalam bentuk jasa. Kreditur ini membutuhkan laporan keuangan untuk melihat sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman. Pihak eksternal yang selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah sendiri membutuhkan laporan keuangan untuk melihat perkembangan perusahaan dan penerimaan pajak. Pihak yang selanjutnya yaitu masyarakat. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan, serta rangkaian aktivitasnya. Pihak eksternal yang terakhir yaitu pemasok. Pemasok merupakan pihak yang menerima order untuk memasok kebutuhan perusahaan. Nah, laporan keuangan ini digunakan untuk melihat kemampuan melakukan pembayaran secara rutin terhadap barang dan jasa yang disuplai oleh
Materi terakhir dalam pengelolaan keuangan yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat diartikan sebagai proses penganalisaan atau penyidikan terhadap laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungan yang terdapat dalam suatu laporan keuangan yang tersusun secara sistematis dengan teknik tertentu. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk memberikan tambahan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga kualitas keputusan yang diambil akan menjadi lebih baik. Selain itu, analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan lain. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik aktiva, kewajiban, ataupun modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa perusahaan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan untuk ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini. Dan tujuan yang keempat yaitu untuk melakukan penilaian atau evaluasi kinerja manajemen ke depan. Baik, materi yang selanjutnya tentang analisis laporan keuangan yaitu metode dan teknik analisis laporan keuangan. Dalam melakukan analisis laporan keuangan diperlukan pemahaman tentang metode dan teknik analisis yang tepat. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil analisis yang tepat, sehingga dapat dengan mudah untuk menginvestasikannya. Nah, sebelum melakukan analisis laporan keuangan, juga diperlukan langkah-langkah atau prosedur tertentu yang harus dipahami, di mana langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan dalam analisis laporan keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun untuk beberapa periode. Yang kedua yaitu melakukan perhitungan dengan rumus tertentu sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti, sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai. Yang ketiga yaitu melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Dan yang keempat yaitu memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Secara umum, metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu metode analisis dinamis atau horizontal. Di mana yang dimaksud dengan metode analisis dinamis atau horizontal yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun atau periode, sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Metode analisis ini disebut metode analisis horizontal karena analisis dibandingkan pos yang sama untuk periode yang berbeda, yaitu bergerak dari tahun ke tahun. Adapun teknik-teknik analisis yang termasuk dalam klasifikasi metode ini yaitu yang pertama, analisis perbandingan. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Dari analisis ini akan dapat diketahui perubahan yang terjadi, baik berupa penurunan atau kenaikan dari masing-masing komponen analisis. Analisis yang kedua yaitu analisis tren. Analisis tren ini dilakukan dari periode ke periode, sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan naik, turun, atau tetap. Serta dapat diketahui pula seberapa besar perubahan tersebut yang terhitung dalam periode. Teknik analisis yang ketiga yaitu analisis sumber dan penggunaan data. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sumber-sumber
dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode. Sehingga untuk mengetahui jumlah modal kerja dan penyebab perubahannya, modal kerja perusahaan dalam satu periode. Analisis yang terakhir yaitu analisis perubahan laba kotor. Analisis ini digunakan mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode berikutnya, dan untuk mengetahui penyebab berubahnya laba kotor tersebut antar periode. Metode analisis laporan keuangan yang kedua yaitu metode analisis statis atau vertikal. Metode ini merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk periode yang sama. Metode ini disebut metode analisis vertikal karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada periode yang sama. Adapun teknik-teknik analisis yang termasuk dalam klasifikasi metode ini, diantaranya yaitu yang pertama, analisis presentase per komponen, di mana analisis ini digunakan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik neraca maupun laporan laba rugi, serta digunakan untuk mengetahui presentase investasi terhadap masing-masing aktiva, struktur permodalan, serta komposisi biaya terhadap penjualan. Teknik analisis yang kedua yaitu analisis rasio. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Teknik analisis yang terakhir yaitu analisis titik impas. Analisis titik impas atau break-even point bertujuan untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Adapun kegunaan dari analisis ini adalah untuk menentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat penjualan. Perlu diketahui bahwa analisis terhadap laporan keuangan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis tersebut akan menghasilkan dua informasi penting, yaitu informasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemakai laporan keuangan, baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal dalam perusahaan pada saat pengambilan keputusan ekonomi yang menyangkut perusahaan yang dianalisis. Sekian presentasi dari saya, waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, demikianlah pembahasan materi tentang pengelolaan keuangan. Kami selaku kelompok penyaji mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami tutup presentasi pada hari ini dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.